bicara di ruang BBY Balai Bahasa Yogyakarta. Nah, perkenalkan, nama saya Putri Diasya Fitri. Saya akan memandu jalannya siniar kita pada hari ini. Nah, tidak sendirian, saya juga ditemani oleh teman-teman pembelajar BIPA di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin bisa kenalan terlebih dahulu nih teman-teman. Mungkin dari yang paling ujung. Silakan tuh kenalan. Nama saya Jyoti Swarup Sharma. Saya berasal dari India. Saya datang di sini untuk belajar bahasa dan budaya di dalam beasiswa dan mahasiswa. Ini programnya untuk 10 bulan. Saya udah 3 bulan, 7 bulan lagi ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lamin Samura. Saya dari Gambia. Gambia itu letak di Afrika Barat. Ya, saya juga datang di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk belajar bahasa Indonesia 1 tahun. Nanti saya akan lanjutkan di S2 di ilmu ekonomi. Tapi 1 tahun ini saya belajar bahasa Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Shuji Makino, tapi tolong panggil saya Maki. Ya, saya berasal dari Jepang dan sekarang berlibur di Universitas Jepang, Universitas Keio. Terus sekarang datang ke sini untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia sebagai beasiswa dan mahasiswa. Baik, nah jadi kita sudah punya pembelajar BIPA dari India, dari Gambia, dan dari Jepang, teman-teman sahabat bahasa. Baik, nah kita semua penasaran nih, apa yang membuat teman-teman memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang dipelajari gitu? Seperti saya memilih bahasa Indonesia karena di India dan Indonesia di budaya sama-sama. Seperti mereka di sini banyak hal seperti sama di Indonesia, India juga. Seperti mereka di Indonesia mereka makan seperti duduk ya, bukan berdiri ya. India juga sama. Kalau saya belajar bahasa Indonesia karena saya butuh sekali di sini, kan saya mau lanjutkan dengan S2 di ilmu ekonomi, dan itu saya akan belajar di dalam bahasa Indonesia. Jadi sebelum itu saya pastikan belajar bahasa Indonesia dulu, dan setelah itu saya akan lanjutkan di S2 saya. Gitu. Ya, karena alasan saya pilih bahasa Indonesia itu seperti Jyoti ya, karena ada banyak hal-hal yang sama dalam Jepang dan antara Indonesia ya. Jadi saya mulai belajar bahasa Indonesia. Tapi sekarang saya tertarik tentang budaya dan masyarakat di Indonesia. Misalkan saya menarik tentang Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalau datang ke sini, di sini ada banyak orang macam-macam ya. Kalau di Jepang bahasanya cuma satu dan warna kulitnya hampir sama semua. Tapi kalau di sini ada banyak orang dan warna kulitnya beda, dan budayanya juga beda, agamanya juga beda. Terus saya menarik bagaimana orang di sini bersatu sebagai orang Indonesia ya. Jadi saya sekarang tertarik tentang itu. Baik, wah menarik sekali. Tadi Maki belajar bahasa Indonesia dan datang ke Indonesia itu karena ada keberagaman di Indonesia, dan itu sangat menarik. Kalau Mas Jyoti tadi itu datang ke Indonesia karena ada persamaan antara India dengan Indonesia ya. Wah menarik sekali. Tidak kalah keren ada Mas Lamin datang ke Indonesia jauh-jauh belajar bahasa Indonesia untuk memperdalam ilmu ekonomi di Indonesia tentunya. Nah teman-teman, apa kesan pertama dan juga pesan dari teman-teman ketika belajar bahasa Indonesia di Yogyakarta? Oke, mungkin dari saya, kalau di Jogja di sini kan semua sangat aman kalau dibanding dengan negara lain. Jadi kalau waktu saya belajar bahasa Indonesia mungkin mengerti dan pahamnya mungkin dengan orang yang di daerah orang lokal gitu, jadi susah sekali itu. Tapi waktu dalam bahasa Indonesia saya senang sekali karena semua lancar, dan dosen-dosen di Jogja ini dia sangat
ramah dan sangat kreatif untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ada satu kasus juga yang mungkin ada orang dari Jepang, dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia tidak bisa bahasa Inggris, tidak. Wah, baik. Saat ini Mas Lamin belajar di mana untuk bahasa Indonesia? Di Inkus. Di Inkus. Ya, di Baik, Inkus. FIP UGM ya kalau tidak Ya. salah. Nah, untuk kesulitan teman-teman, mungkin bisa dari Mas Joti, kemudian Mas Lamin dan ke Maki gitu. Kita pengen tahu nih, apa aja sih kesulitan pembelajar BIPA di Yogyakarta saat ini? Seperti untuk saya ini sulit untuk saya seperti ketika aku datang di sini di 1 September aku seperti aku bingung ya bagaimana aku berbicara dengan orang-orang di sini di bahasa Indonesia, tapi aku sedikit tahu ya, sedikit berbicara, tapi aku selalu pergi ke jalan-jalan. Ada banyak warung, banyak seperti orang-orang tua berjual seperti gado-gado, seperti aku tidak makan daging ya. Aku selalu bertanya, "Ibu, apa ini?" Ini Mas gado-gado. Oh, tidak ada daging, ada daging? Bukan, tidak ada daging. Tapi mereka tidak tahu apa vegetarian. Seperti telur ini telur ada juga daging ya. Tapi mereka tidak tahu. Ibu, ada telur. Aku tidak makan juga telur ya. Oh, kamu vegetarian ya. Oke. So ini untuk sulit di awal, tapi sekarang aku bisa berbicara bahasa sedikit tapi aku coba so aku seperti dosen saya selalu motivate us ya, motivate seperti jika kamu mau berbicara bahasa Indonesia selalu praktis ya, selalu coba dengan mahasiswa, dengan perjalanan ya. So aku selalu coba, tapi sekarang di Jogja mereka menggunakan bahasa Javanese sedikit. Ini sedikit sulit untuk saya, tapi aku juga coba berbicara bahasa Javanese juga ya. Ini mungkin bahasa Indonesia tidak seperti ini tidak sulit ya. Ini mudah ya. Ini mudah untuk mahasiswa. Jika seseorang mau belajar bahasa Indonesia ini mudah ya. Kesulitan saya mungkin kan saya pernah tinggal di Aceh. Ya, waktu saya di Aceh saya itu tidak belajar bahasa Indonesia dan hanya yang saya tahu hanya bahasa gaul atau bahasa yang informal gitu. Nah, pas saya di Jogja saya ikut belajar bahasa Indonesia. Jadi ini sulit sekali sama saya karena bahasanya sangat beda, karena imbuhan dan ini itu sangat sulit saya nggak bisa, tapi sekarang dosen saya bisa jelaskan, sekarang saya bisa mengatasi. Ya, kalau saya sekarang tidak ada kesulitan, tapi saat saya datang ke sini dan pertama hari saya coba untuk ngobrol dengan orang Indonesia, dan saya pergi ke tempat ngobrol namanya Jamur di kampus saya. Saya pergi ke sana dan tanya orang di situ ada orang, jadi saya tanya, "Mas, sekarang mereka apa?" seperti itu. Tapi jawabannya sekarang saya hadir online meeting di Zoom. Oh ya, mohon maaf seperti itu. Jadi benar-benar gak bisa ngobrol dengan orang Indonesia, dan saya sedikit ada banyak kesulitan dengan ngobrol, tapi sekarang bisa ngobrol dengan banyak orang di sini, ada banyak teman, jadi sekarang saya tidak ada kesulitan. Baik, kalau Maki mungkin masih ada kesulitan di bidang praktik berbahasa Indonesia, tapi sekarang sudah berani sekali berbahasa Indonesia, sudah cukup lancar berbahasa Indonesia kepada kita semua. Kemudian tadi ada Lamin yang memang ada kesulitan di bagian mempelajari imbuhan ya teman-teman. Kalau Joti mungkin karena kita di Yogyakarta itu bahasa ibu kita, bahasa daerah kita adalah bahasa Jawa, maka sering bertemu orang-orang dengan bahasa Jawa ya. Dan pada akhirnya Joti juga mempelajari bahasa Jawa agar mudah berkomunikasi. Keren sekali bukan? Seperti
banyak kata-kata di bahasa Indonesia mirip seperti India, seperti putra putri ya, seperti suami istri. Ini juga juga sama-sama di sana, seperti husband istri juga di sana istri ya. So ini mudah juga untuk saya, seperti oh istri artinya wife, oh ada juga di India. Ini murah juga untuk saya. Banyak kata-kata seperti sewa, seperti banyak kata-kata ya untuk masih muda. Ya, Wah, masih muda sekali. Muda sekali ya. Baik, nah teman-teman, saya ingin bertanya dari 1 sampai 10, seberapa kamu menguasai bahasa Indonesia saat ini? Silahkan dari 1 sampai 10, pilih seberapa percaya diri teman-teman bahwa teman-teman sudah menguasai bahasa Indonesia. Oke, mau siapa dulu? Berarti Mas ya. Boleh ya. ya kamu nggak pernah mulai. Ya. Ya, sebenarnya saya sudah belajar bahasa Indonesia selama kira-kira 1,5 tahun. Jadi menurut aku 5. 5. Tapi masih ada banyak kosakata yang sulit dan harus belajar tentang itu ya. Baik. Kalau saya mungkin saya 6,5. 6,5. Ya, karena kan saya masih ada kesulitan dengan pasti dan aktif, Pasif, mungkin di dalam tulisan gitu ya. Baik. Kenapa tidak ada yang di atas 7 ya? Mungkin Mas Joti di atas 7? Di atas 7 ya, seperti untuk saya ini 3. 3. Karena aku bisa berbicara, tapi selalu ada salah banyak ya. Seperti masih aku harus belajar kata-kata seperti prefix suffix ya. Bagaimana seperti bertemu, ketemu, seperti so ini aktif pasif juga Mas ya. Prefix suffix aku harus belajar ya. Tapi aku selalu berbicara dengan orang, berbicara saya baik, tapi kata untuk grammar tidak baik ya. Tuh untuk saya mungkin ini 3 ya. 3. Ya. Waduh, teman-teman ini apa ya? Tidak percaya diri sekali. Kenapa semuanya di bawah 7? Padahal bisa kita lihat kemampuan bahasa Indonesianya sangat luar biasa loh. Nah, saya punya sedikit permainan. Kita main tebak-tebakan. Kita akan bermain tentang padanan istilah bahasa Indonesia. Teman-teman apakah sudah tahu bahwa bahasa Indonesia itu juga banyak yang diserap atau diambil dari bahasa asing? Nah, mungkin ada juga yang orang-orang itu masih menyebutnya dengan kata asing tersebut, padahal kita sudah punya loh padanan istilah bahasa Indonesianya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ya ke pertanyaan yang pertama. Kita saat ini sedang ada di ruangan dan sedang melakukan sebuah kegiatan. Kegiatannya adalah podcast, teman-teman. Podcast itu adalah kata asing, istilah asing. Nah, pertanyaannya adalah apa padanan istilah bahasa Indonesia untuk podcast? Saya Silakan Mas Lamin. ya, podcast itu siniar ya, siniar. Siniar, betul sekali. Kita saat ini sedang berada di Siniar, Ya. di Balai Bahasa Yogyakarta. Nah, pertanyaan berikutnya, ini tidak kalah mudah. Nah, ini adalah caption. Ini yang sering kita tulis sehari-hari di media sosial kita loh. Apa padanan istilah bahasa Indonesia untuk caption? Ya. Silakan Mas Joti lagi. Terima kasih. Caption artinya di takarir, mungkin takarir. Aku dengarkan ini ya, seperti ketika aku coba lihat di Facebook atau seperti ini, tuh ini mungkin takarir ya, takarir. Iya, wah di Facebook media Ya, sosial ya, itu ya. namanya takarir. Itu Takarir. caption, betul. Padanan istilah untuk caption adalah takarir. Berikutnya yang terakhir. Aduh, udah siap nih Mas Maki, saya harus menjawab. Iya. Nah, padanan istilah tadi sudah bagi-bagi nih kita, karena kita habis ada sesi diskusi berbagi hadiah atau door prize gitu kan. Nah, apa sih padanan istilah bahasa Indonesia untuk door prize? Semangat sekali. Jadi itu artinya hadiah lawang. Hadiah lawang. Lawang. Mau dikunci jawabannya sekarang? Yakin? Enggak.
Yakin sekali. Ya, betul sekali ya, Maki. betul, Door Maki. prize, padanan kata atau istilah bahasa Indonesianya adalah hadiah lawak. Ya. Nah, Hadiah teman-teman jangan sampai kalah dengan pembelajar BIPA loh. Mereka juga cukup tahu padanan istilah bahasa Indonesia. Itu saja. Nah, jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita petik dari teman-teman pembelajar BIPA. Ada yang belajar bahasa Indonesia, juga belajar budaya Indonesia. Kemudian ada juga yang tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah, bahasa Jawa, tempat di mana mereka belajar saat ini di Yogyakarta. Kemudian mungkin hal unik yang membuat mereka memilih bahasa Indonesia adalah kesamaan dan perbedaan bahasa dan budaya di Indonesia maupun dengan di negara asalnya. Seperti ada kebiasaan makan tadi sama-sama duduk dengan India. Kemudian juga bagi Maki di Jepang dengan Indonesia itu memiliki perbedaan di bagian keberagaman. Indonesia negara yang lebih beragam begitu. Hal unik itu yang membuat Maki tertarik begitu. Kemudian ada juga teman kita itu Mas Lamin dari Gambia. Dia datang jauh-jauh untuk belajar ekonomi di Indonesia, belajar bahasa di Indonesia. Tetapi sama halnya dengan kita, ada hal yang tidak mudah, ada kesulitan. Dan kesulitan teman-teman pembelajar BIPA tidak lepas dari yang namanya kaidah kebahasaan. Tapi salutnya adalah bahwa teman-teman pembelajar BIPA memiliki praktik kebahasaan yang baik dan terus mencoba, terus belajar dengan berani. Begitu ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada Mas Joti, Lamin dan juga Maki pada kesempatan hari ini. Baik, sudah sekian cukup dari saya. Baiklah, saya akan tutup. Terima kasih. Ya, terima Sampai kasih. jumpa lagi di Terima kasih ya. Bicara di Ruang BBY Balai Bahasa Yogyakarta. Ya, terima kasih. Matur sembah nuwun. Terima Matur kasih ya. suwun. Baik. Sami-sami.